River of Life adalah sebuah metode visual yang digunakan untuk membantu kita menceritakan kondisi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang atau masa depan kita. Kita juga bisa menggunakan metode ini untuk memperkenalkan diri kita secara menyenangkan. Metode ini juga bisa digunakan untuk memahami atau merefleksi masa depan sebuah proyek, dan juga bisa digunakan untuk membangun pandangan yang kompilasi, berharap mendapat perbedaan yang perspektif. Metode River of Life lebih berfokus pada gambar atau visual daripada teks. Ini metode yang aktif dan atraktif untuk menarik dan menjelaskan kepada orang lain tentang tujuan kita. Nah, metode River of Life di sini kita menggambarkan seolah-olah hidup kita itu diibaratkan sungai yang bermula dari sebuah mata air kecil yang kemudian melewati berbagai rintangan, hambatan, atau bahkan muncul kejutan-kejutan unik yang terjadi seperti drama misalnya, sampai nanti di muara sungai kita bisa mendapatkan, sampai nanti di muara sungai kita bisa menentukan bercabang atau tidaknya. Besar kecilnya muara yang kita inginkan, kita sendiri yang menentukan. Yang menarik, gambar sungai setiap orang atau semua orang tidak sama. Jadi kita bisa mempelajari sungai milik kita dan milik orang lain. Kemudian tujuan dari River of Life. River of Life ini selain digunakan untuk pengenalan diri secara personal, bisa juga digunakan untuk menjabarkan proyek dan refleksi diri, untuk merencanakan masa depan kita dan menyamakan perbedaan pandangan sebuah proyek, situasi, atau isu. Metode ini bisa juga digunakan secara personal, tetapi lebih seru lagi kalau digunakan secara berkelompok dan ada seorang pendamping. Apalagi kalau didampingi pendamping hidup. Dipastikan masa depan kita akan bahagia. Selain untuk memahami diri sendiri, sungai kehidupan juga merupakan salah satu metode untuk meningkatkan bonding antar kelompok dengan cepat. Jika sungai kehidupan dibuat secara berkelompok, proses dalam membuatnya memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi, memotivasi, dan saling mempengaruhi dalam membuat simbol maupun warna dalam setiap tahap kehidupannya. Baik itu kehidupan yang menyenangkan maupun situasi sulit yang penuh dengan tantangan. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat atau menggambar sungai kehidupan? Alat yang dipakai untuk membuat sungai kehidupan antara lain yang pertama kertas kosong, pensil atau pulpen, pensil warna atau krayon, majalah, gunting, dan lem untuk membuat simbol.
Tahapan untuk membuat sungai kehidupan. Yang pertama adalah persiapan. Di persiapan ini, buatlah gambar sungai kehidupan kalian sendiri-sendiri. Atau jika memungkinkan, Anda bisa membuat bersama dengan orang lain dan saling berbagi tentang pengalaman hidup. Menggambarnya dengan media kertas A4 atau flip chart yang mudah untuk digunakan. Biasanya waktu yang digunakan untuk membuat antara 15 sampai 30 menit, tergantung penghayatan masing-masing. Jadi di tahapan untuk membuat sungai kehidupan, yang pertama adalah sebuah persiapan. Nah, dalam tahapan ini kalian bisa membuat gambar sungai kehidupan kalian sendiri-sendiri, dan juga bisa dibuat secara bersama-sama dengan orang lain dengan menggunakan media kertas. Metode River of Life. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan metode River of Life yaitu ambil waktu untuk membayangkan bentuk sungai sebagai gambar. Ambil waktu untuk membayangkan bentuk sungai sebagai gambaran kehidupan kalian masing-masing yang memiliki banyak simbol yang memiliki makna atas peristiwa yang pernah dialami sepanjang hidup. Kemudian langkah yang kedua, ambillah kertas kosong dan pensil, bisa dengan krayon atau pensil warna, untuk mempersiapkan membuat sungai kehidupan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tulislah di tengah atas dari kertas sungai kehidupanku. Ini adalah contoh judulnya. Kemudian tekankan beberapa peristiwa penting, pengalaman positif yang bermakna, dan bentuk aliran deras sebagai penggambaran situasi sulit yang pernah dialami. Kemudian langkah yang keempat, mulailah menggambar sungai kehidupan sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Jika perlu, bisa ditambah narasi untuk memperjelas sungai kehidupan di halaman samping ataupun yang berbeda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya dari kelas X Sekrao 3. Di sini saya akan menceritakan River of Life. Saya lahir pada tanggal 16 Juli 2005 dari 4 bersaudara. Alamat saya di Desa Keramat Mulia, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Lalu pada umur saya ke-6 tahun, saya sekolah di TK Tunas Bangsa. Di sana saya banyak mengenal lingkungan baru. Kemudian pada umur 7 tahun saya masuk ke SDN 1 Keramat Mulia. Pada tahun 2018 sampai 2020 saya masuk ke sekolah SMPN 1 Keramat Mulia. Pada tahun ini saya masuk ke sekolah SMKN 3 Kuningan dan saya mengambil jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Jikalau saya sudah besar, saya bercita-cita ingin menjadi seorang pebisnis yang sukses. Halo teman-teman, jadi di sini aku akan presentasikan hasil karya P5BK River of Life. Ini dia gambaran dari River of Life tentang aku. Nah, di sini tahun 2006 aku lahir di Kadulimus, Banjar, Pandeglang. Ini bukan Banjarmasin loh ya. Terus masuk 2010 sampai 2012 aku masuk TK Cikal Bakal 2 tahun. Mungkin dari kalian ada yang 1 tahun atau 2 tahun. Tapi di sini aku masuk TK 2 tahun. Dari 2012 sampai 2015 aku masuk SDN 1 Kadulimus. Itu adanya di Banjar. Nah, di sini karena ada problem keluarga, jadi keluarga aku memutuskan untuk pindah. Dan aku 2015 punya rumah baru di Kadumerak. Sekarang aku tinggalnya di Kadumerak. Nah, aku ngelanjutin SD juga dari kelas 3 sampai kelas 6 SD di SDN Kadumerak 6. Di SDN Kadumerak 6 ini aku ikut lomba-lomba kayak lomba nari, lomba menggambar yang FLS2N, O2SN juga. Terus di sini juga aku alhamdulillah dapat Olimpiade Matematika Inggris. Terus dari SDN Kadumerak 6 aku juga SMP-nya di SMPN 1 Karangtanjung. Kalian ada yang tahu nggak? Tahunnya itu 2018 sampai 2021. Di sini juga aku ikut eskul kayak eskul OSIS, Paskibra dan lain-lain. Terus alhamdulillahnya dari SD kelas 1 sampai SMP aku selalu dapat peringkat kelas, peringkat pertama. Itu kayak menurut aku speechless banget, bangga banget karena aku bisa dapat ranking dari SD gitu kan sampai SMP. Nah, aku juga masuk SMK 1 Pandeglang. Di SMK 1 Pandeglang juga karena aku baru kelas 1, aku belum kayak bisa ceritain pengalaman aku, soalnya kan belum 3 tahun. Terus tapi aku di sini ikut eskul ICDC sama Pandawa. Nah, terus cita-cita aku buat lulus dari SMK 1 Pandeglang, aku tuh pengen kuliah di STAN. Ini bener-bener impian aku banget karena menurut aku di PKN STAN yang aku baca-baca di internet dan kayak lihat-lihat dari alumni-alumni yang lulusan dari STAN itu di sosial media TikTok, Instagram, YouTube. Nah, SMK 1 Pandeglang juga aku ngambil jurusan akuntansi dan menurut aku cocok buat kuliah di PKN STAN. Doain ya biar aku bisa masuk STAN sesuai dengan temanya P5BK River of Life, sungai kehidupan. Aku juga bikin sungai. Ini yang pertama ada asuhan orang tua. Ya, dari mana kita tuh kecilnya sama orang tua diasuhnya. Kemudian karena kehidupan aku dari kecil berprestasi, maksudnya dapat peringkat kelas. Nah, aku lulus di sini berprestasi. Terus dari biasanya kan dari berprestasi itu kan kita tuh ingin sukses gitu kan, biar bisa ngebanggain orang tua kita sendiri. Terus di dalam sukses ini juga kan kita harus punya uang. Jadi dari asuhan orang tua, berprestasi, sukses, dan uang. Dari uang juga kita bisa beli apapun, bisa ngejar kayak mau kita apa. Dan di sini aku pengen banget ke Kapadokia kayak di film It's My Dream. Kalian pasti tahu dong di layangan putus itu. Gimana sih ngelihat betapa cantiknya Kapadokia, dihiasin balon-balon udara dengan pemandangan yang estetik banget yang seperti itu. Tapi di sini aku milih Kapadokia karena It's My Dream. Makasih teman-teman yang udah nonton. Bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Ramadhani dari kelas 10 AKL 3 nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang River of Life yang telah saya buat. Dimulai dari saya lahir pada tanggal 27 September 2007 di Kudus. Setelah itu, saya tinggal bersama ayah dan ibu serta 4 orang kakak. 4 orang kakak saya ini 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, setelah saya berumur 5 tahun, pada tahun 2012, saya sekolah di TK, yaitu TK Islam Al-Hidayah. Saya di TK hanya 1 tahun. Di TK saya mulai belajar membaca, mengaji, dan menggambar. Di TK juga saya mulai beradaptasi dengan lingkungan. Setelah 1 tahun di TK, saya masuk di SD pada tahun 2013. Di SD itu 6 tahun sampai 2019. Di SD sangat seru karena saya mulai mengikuti lomba-lomba. Saya juga pernah mengikuti dokter kecil dan juga pernah mengikuti lomba Olimpiade nasional. Saya di bidang IPA dan teman saya matematika. Setelah lulus dari SD, saya masuk SMP pada tahun 2019. Saya SMP di SMP 1 Gebok. Di SMP saya mengikuti ekstra rebana dan mengikuti organisasi Palang Merah Remaja. Di SMP sempat belajar di rumah selama 2 tahun dikarenakan virus COVID-19. Tiba-tiba masuk itu sudah kelas 9 dan terus ujian. Setelah ujian kan lulus, terus saya masuk SMK pada tahun 2022 mengambil jurusan akuntansi. Di SMK saya mengikuti organisasi OSIS dan juga mengikuti ekstra rebana. Impian saya setelah lulus SMK ingin langsung bekerja di perusahaan menjadi seorang akunting perusahaan. Setelah saya bekerja dan sukses, saya ingin membahagiakan orang tua, lalu mencari jodoh. Ya sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari kelas 10 APAP 2. Di sini saya ingin mempresentasikan River of Life yang saya buat. Alamat rumahku di Jalan Haji Usman, RT 1, RW 6, nomor 50, Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok. Ayahku, dia bekerja sebagai karyawan swasta. Ibu saya, dia sebagai ibu rumah tangga. Aku lahir di Praktek Bidan Pasar Minggu pada 26 April 2007, Kamis jam 2 pagi WIB. Waktu aku berumur 1 tahun, aku pernah kepleset dan tenggelam di kolam ikan. Untungnya ada om aku yang menyelamatkanku. Saat aku berumur 4 tahun, aku masuk TK Yakin di dekat rumahku, dan aku pernah juara 2 lomba busana, yaitu bertema polisi. Saat 2014, aku masuk madrasah ibtidaiyah umur 6 tahun, dan aku pernah dibully. Saat itu beruntung masih ada yang membela. Lalu aku masuk SMPN 2007 di Pejaten Barat, dan aku pernah terkena virus COVID-19 pada November 2020. Saat itu aku diisolasi di Wisma Atlet bersama keluarga 2019 dan lulus 2022. Dan saat ini aku masuk SMKN 63 Jakarta Selatan, dan aku masih belajar di sini, akan lulus di tahun 2025. Harapan saya adalah ingin masuk University of Tokyo di Jepang dan ingin melanjutkan karir saya. Dan cita-cita saya yaitu ingin menjadi pengusaha sukses yang terkenal, lalu menjadi desainer terbaik agar bisa membagikan orang tua, om, tante, dan keluarga. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vira Citra Mawadah, kelas 10 PPLG 1. Sekarang saya masih bersekolah di SMKN 1 Jatiroto. Di sini saya akan menceritakan tentang River of Life atau Sungai Kehidupan. Pertama, saya akan menunjukkan alamat rumah saya. Alamat rumah saya berada di Dusun Mloko, Desa Ngrompak, RT 4 RW 1, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Saya lahir di Bidan Widyanarti, Semen, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 21 bulan Juli 2006. Awal masuk TK dan PAUD pada tahun 2011 sampai 2012. Pada saat itu umur saya 5 sampai 6 tahun. Saya masuk di TK Pertiwi 30, tepatnya di Mloko, RT 1 RW 1. Mulai mengenal lingkungan baru, mengeja huruf, menghitung, dan mewarnai. Kemudian awal masuk SD pada tahun 2013 sampai 2018. Awal masuk umur saya 7 tahun, bersekolah di SDN 1 Ngrompak, dan mulai belajar menghafal perkalian dan pembagian. Pernah mengikuti lomba hafalan Quran, tapi sayangnya tidak juara. Selanjutnya, saya masuk SMP pada tahun 2019 sampai 2021. Bersekolah di SMPN 3 Jatisrono, tepatnya di Mloko Ngrompak. Awal masuk SMP umur saya 13 tahun. Kelas 7 saya memasuki kelas 7B, di mana kelas paling tertinggi dibanding kelas A. Saya kelas 7 mendapat peringkat 4. Kemudian kelas 8 mulai ada pandemi dan sekolah diliburkan. Nilai saya sangat turun drastis. Kemudian kelas 9 sudah mulai masuk sekolah dan saya meningkatkan belajar saya dan akhirnya bisa mendapat peringkat 1. Kemudian saya melanjutkan ke sekolah keinginan saya, yaitu SMKN 1 Jatiroto, dan saya mengambil jurusan PPLG, Perkembangan Perangkat Lunak dan Game. Sekarang saya masih duduk di kelas 10 PPLG 1. Kemudian kelas 11 sampai 12 nanti saya ingin bersungguh-sungguh belajar agar bisa mengejar impian saya. Tahun 2025 ke depan ingin menjadi pengusaha yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Ingin bisa membuat kedua orang tua saya bangga telah melahirkan saya. Dan terakhir bisa masuk surga selamat dari neraka. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.